Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Tujuan pembelajaran dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada masa lalu dan saat ini. Apakah pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan melawan hukum, baik terhadap seseorang maupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita ambil contoh, pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Untuk pelanggaran ringan, misalkan seorang pengendara motor melewati trotoar karena menghindari macet, sementara trotoar itu dipakai untuk pejalan kaki, sehingga motor tersebut lewat dan mengganggu pejalan kaki. Itu sudah melanggar aturan hukum dan juga sudah melanggar hak pribadi pejalan kaki. Kemudian contohnya lagi adalah misalnya dalam aparat. Ada seorang tahanan yang disuruh mengaku oleh aparat padahal dia tidak melakukan atau belum ada bukti melakukan tapi dipaksa untuk mengaku, maka ini bisa disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Biasanya aparat itu melakukan pemukulan untuk untuk si tahanan tersebut mengakui kesalahan yang belum tentu dia lakukan. Jadi sudah paham ya perbedaannya yang ringan dan berat. Banyak sekali contoh yang lain dan nanti akan kita jelaskan sedikit mengenai contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berapa banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan bentuk yang sangat beragam. Ada pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah kepada warga negaranya, dan ada juga yang dilakukan oleh warga negara terhadap sesama warga negara. Ya, sangat banyak sekali. Bahkan tidak disadari bahwa itu sudah melakukan pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dimulai dengan faktor internal, yaitu faktor internal adalah faktor yang diakibatkan karena adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelanggar HAM. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Kita mulai dengan faktor internal. Contohnya adalah sikap egois atau sikap ingin menang sendiri. Ini salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Yang kedua adalah rendahnya tingkat kesadaran HAM. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu tentang HAM itu sendiri apa, kemudian peraturan-peraturan HAM mereka pun tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah sikap tidak toleran, artinya tidak memberikan kesempatan kepada orang lain, iri dengan orang lain sehingga dia ingin mengganggu orang lain. Itu sikap tidak toleran. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal. Penyebab pelanggaran HAM sebagai berikut. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Artinya banyak para aparat negara atau pejabat negara yang menggunakan kesewenang-wenangan atas jabatannya untuk memperlakukan atau melanggar HAM orang lain. Kemudian selanjutnya ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu sikap permisitif dan penegak hukum terhadap pelanggaran HAM. Artinya dalam hukum HAM sendiri ini penjatuhannya kurang tegas sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran yang terus-menerus. Kemudian penyalahgunaan teknologi, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tindakan yang dapat merugikan orang lain. Contohnya banyak sekali rahasia-rahasia dari orang yang di-share di media sosial yang harusnya tidak perlu di-share itu sudah melanggar hak
pribadi orang lain. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, yaitu terjadinya ketimpangan antara masyarakat atau kesejahteraan yang tidak merata. Nah, ini menimbulkan terjadinya kecemburuan sosial sehingga terjadilah pelanggaran HAM, misalnya mencuri, menculik, bahkan sampai membunuh atau saling menghina dan membuli. Ini adalah salah satu faktor eksternal atau dari luar diri manusia. Kita lanjut. Jenis-jenis pelanggaran HAM itu ada 2. Yang pertama adalah genosida. Sudah tidak asing dengan bahasa ini dengan kata-kata ini. Genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kemudian yang kedua, kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik, dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contoh genosida misalnya pembunuhan terhadap kaum Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Nazi. Kemudian sampai hari ini Palestina dengan Israel, di mana Israel ingin membabat habis Palestina dan mengambil tanah Palestina. Ini adalah salah satu contoh genosida. Kemudian contoh kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat melenyapkan sejumlah penduduk tertentu, seperti perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak. Kemudian pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Kemudian tambahan lagi pembunuhan, penganiayaan berat, kemudian pemandulan, artinya sengaja dimandulkan supaya tidak ada keturunannya kembali. Itu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan contoh lainnya nanti banyak bisa dicari. Pelanggaran HAM di Indonesia ini terkhusus pelanggaran HAM berat sudah berlangsung cukup lama dan cukup banyak. Ada yang sudah selesai kasusnya, ada juga yang masih berlangsung. Kita akan bahas kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok. Saya akan berikan sedikit kesimpulan saja bahwa terjadinya di sini adalah perang antara aparat dengan rakyat karena suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, peristiwa Aceh. Ini saat GAM atau Gerakan Aceh Merdeka masih ada di Aceh. Terjadinya pembunuhan, kekerasan, penculikan. Kemudian yang ketiga, kasus terbunuhnya Marsinah. Marsinah adalah seorang karyawan swasta pabrik yang tubuhnya ditemukan tewas setelah 3 hari kematiannya. Kemudian kasus terbunuhnya wartawan Udin. Selanjutnya tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 98. Ini demo besar-besaran ingin menjatuhkan Presiden Soeharto saat berkuasa. Kemudian peristiwa kekerasan di Timur Leste atau Timur-Timur dulu Jadi warganya atau rakyatnya suruh memilih apa tetap dengan Indonesia atau ingin mengikuti negara yang baru sekarang namanya Timor Leste. Itu terjadi kekerasan. Kemudian konflik antar etnis Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Nah, ini terjadi antara suku Sampit, suku Dayak dan suku Madura. Kalian bisa searching sendiri betapa sadisnya. Kemudian untuk konflik antar agama di Maluku dan Sulawesi, ini juga luar biasa, provokasi di bidang agama sehingga terjadinya pembunuhan yang luar biasa sadisnya. Baik, sampai sekian dulu untuk pembahasan materi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti akan kita lanjut minggu depan insyaallah dengan materi yang selanjutnya, tapi masih seputar tentang HAM. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.